Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden Boy. Penampakan kali ini saya membawa Anda di Sungai Lukulo, di mana posisi ini di sebelah bawahnya guys. Mohon maaf kalau gemerguk angin ya. Ini saya berada di jembatan Ayam Putih, jalur paling selatan Pulau Jawa atau Jawa Tengah paling selatan. Jalurnya seperti jalan tol kayak gini tapi bukan jalan tol. Ini jembatan baru dirilis belum lama ya, sekitar antara 3-4 tahun silam. Ini posisinya, kalau biasanya di atas Sungai Lukulo itu banyak batuan, di bawah Sungai Lukulo juga banyak batuan, tapi nggak ada yang namanya pelataran. Nah, kenapa? Karena inilah tumpukan beberapa sungai, ratusan sungai di atasnya, pulau yang berasal dari kabupaten lain ya. Ini mohon maaf suara anginnya agak gede karena memang ini udah dekat sekali dengan yang namanya laut. Kali ini kita membawa Anda itu untuk benar-benar ini guys, menikmati yang namanya Lukulo itu sungai seperti apa sih. Kalau yang selama ini kita lihat itu kan ujungnya banyak batuan. Nah itu kita lihat aja. Nah itu sebenarnya batuannya itu sampai bawah guys. Nah itu. Nah, bahkan kontur penyusun sungainya pun itu batuan. Nah, itu kelihatan jelas. Tapi ya itu, selalu saja ada sesuatu yang membedakan antara hulu dan hilir. Seperti halnya berita ya. Apalagi zaman sekarang, zaman dulu pun berita seperti itu. Selalu saja ada membedakan. Nah, di sini A sampai bawah itu biasanya Z. Padahal beritanya A. Ya, di sini cerita A sampai bawah ceritanya Z, kan geger ngower, bikin geger ngower. Karena apa? Ya memang itulah manusia. Jadi, nah ini kita lihat kembali ke alamnya. Ini mendung guys, saya nggak bolang. Ini sungai aja udah kayak susu coklat. Sungainya dia udah kayak susu coklat kayak gini. Nah ini sebelah utara kayak gitu. Nah itu mendung banget. Itu ujungnya, wih banjir ya. Atasnya itu mendung kayak gini. Ya, ini saya sengaja berada di atas jembatan itu mendung banget itu. Nah, itu. Ini saya mengangkat dari itu sambil melongok ya. Nanti sambil kita tunjukkan muara Sungai Lukulo itu kayak gimana kalau masih bisa menunjukkan. Dan ada beberapa tempat-tempat wisata di sekitar sini juga. Dan kalau tahu guys, di sekitaran kanan kiri Sungai Lukulo dari hilir sampai hulunya itu merupakan pemukiman zaman kerajaan. Nah itu banyak ditemukan sebuah linggayoni, tapi sekarang udah hampir nggak bisa ditemukan lagi ya. Itu dari hilir sampai hulunya, sampai Sadang kalau nggak salah. Nah ini Sungai Lukulo kayak gini itu lagi pada nyari pasir apa ikan nggak tahu ya guys. Yang jelas inilah Sungai Lukulo, butek kayak ini, atasnya itu banjir ngower-ngower di sana. Nah itu atasnya sedang hujan lebat banget guys di hulu. Otomatis kalau bolang kayak gini ya, aduh ngetetertok. Ya beberapa hari ini memang sedang hujan. Nah oke, kita akan tunjukkan lagi sisi lain karena ini udah dekat yang namanya laut atau muaranya. Kita akan coba cari tahu muaranya seperti apa Sungai Lukulo. Apakah ada batunya, ataukah nggak ada sama sekali batu, atau malah sangat berlimpah batunya. Oke kita lanjut sampai yang woyo lanjut. Ya ini kita lagi jalan menuju muara Sungai Lukulo. Maaf bila duduk-duduk ya, itu suara angin bukan suara kentut saya. Ini kita lihat di kejauhan ada yang namanya mercusuar guys di sini guys. Mercusuar itu untuk memandu kapal atau biar tidak pada tersesat kapal nelayan ya. Dan jalan di sini itu harus sangat hati-hati. Ini jalur cepat banget ya. Jalur sangat cepat karena ini benar-benar langkah kendaraan ya yang lewat itu padat dan salah ini. Ini kita lihat Kementerian Republik Indonesia Perhubungan. Nah ini ditutup loh guys, nggak boleh masuk kayaknya guys. Ini mercusuarnya, ini kalau malam nyala. Oke kita jelajah, ini kayak perkampungan semua guys. Ada tambak-tambak udang juga di sekitaran. Nah nanti kita akan lanjut ya. Ini masih agak jauh loh untuk sampai muaranya ya. Semoga kita bisa sampai. Walaupun selatan kita udah Sungai Lukulo itu.
Ini tadi itu tempat tadi itu merupakan TPI Klirong ya, kalau nggak salah. Dan ternyata muaranya bukan di situ, padahal udah jauh banget dari tikungan sungainya. Yang terlihat hanya tanggul. Nah, kita ditunjukkan ke yang namanya TPI Tegal, di mana di sini ada konservasi penyu dan merupakan tempat wisata ternyata, guys. Cuman sepi, guys. Nah, oke, kita lanjut ya. Itu depan kayaknya masih belum ketemu ini muaranya Sungai Lukulo. Itu ternyata nggak lurus, guys. Nggak seperti yang dipikirkan, lurus terus laut. Enggak, ternyata melingkar. Nanti akan saya tunjukkan kalau ada sinyal di sini. Kita tunjukkan lewat Google Maps ya. Bagaimana sih muaranya? Oke, kita akan turun, ini agak susah karena jalannya rusak ini. Wah, masih belum, guys. Kita masih belum ketemu ke namanya hilirnya sungai atau hilirnya laut. Nih, itu semua ya yang Anda lihat itu adalah tanggul ya, penyekat antara laut dan sungai. Dan tanggul itu sendiri kita lihat itu masih ke lautnya masih sangat jauh ya, guys. Nah, itu kita lihat, coba mendekat lagi. Wow, ngeri tak, guys? Ya ngeri tak. Ini nggak ada jalur ini. Ada kayak jembatan apa itu? Sini hitam mengandung besi juga di sini. Nah, itu. Ini muaranya di mana ini? Nah, ini mendung udah mulai ke sini. Menjalar-jalar mendungnya. Ada orang mancing juga. Nah, ini ikannya apa di sini ya? Tuh, coba lihat itu anak-anak lagi pada ngapain? Coba kita zoom. Ini lagi pada nyari ikan loh, guys. Nah, kita lihat konturnya. Sungai yang sungguh sangat banyak batunya. Di hilirnya seperti ini, sama sekali nggak terlihat batu. Kalau di jembatan tadi kita masih bisa melihat yang namanya batu ya, di pinggir-pinggir penyusun sungai. Nah, kalau di sini, nah ini semuanya adalah pasir, guys. Pasir, nah ini dia pasir besi, dia hitam banget. Nah, airnya keruh seperti halnya lagi musimnya. Nah, kayak gini. Nah, Anda lihat sendiri kayak gini penampakannya. Ngeri kan? Ini nggak ada batu sama sekali. Tak pikir ini masih ada batu-batunya ya. Sebagian banyak pembolang batu itu juga belum pernah sampai ke hilirnya Sungai Lukulo. Hilirnya hilir ya. Ini udah dikatakan hilir, tapi ini kita belum menemukan. Bahkan sampai saat ini saya belum menemukan yang tembus ke lautnya seperti apa. Padahal aliran sungainya gede banget. Ketika hujan lebat, apakah ini akan luber banjir dan tembus sampai sana atau enggak? Yang kedua, tak pikir itu di dekat laut itu banyak sekali batuan ya, karena atasnya batuan semua. Ternyata tidak, guys. Ternyata tetap berpasir seperti ini. Kita agak ke atas dulu. Ini kan aliran sungainya lagi banjir. Nah, ini banjir nggak banjir kayak segini aja. Kalau lagi surut-surutnya, lagi jarang air pun kayak gini, cuma sedikit lebih surut, tetap nggak bisa dilalui dengan berjalan kaki. Nah, di sana masih ada pelataran agak luas. Ini nggak ada jebolan sama sekali yang ke laut. Nah, kayak ada sungai, kayak sungai ini kayak masih berjalan ke sana, tapi katanya itu ada jebolannya, ada keluarnya air kayak gitu. Jadi memang Lukulo memang benar-benar Lukulo banget. Nah, ini sama sekali nggak ada batu. Bahkan di pinggir-pinggir pun nggak ada batu. Mungkin saya akan tunjukkan kenapa kok begitu rumitnya ya Sungai Lukulo. Maka dari itu dinamakan Sungai Lukulo. Lukulo itu lekukan ular. Nah, sana berarti harus berjalan kaki, nggak bisa pakai kendaraan. Itu ombak lautnya di sana itu. Nah, kelihatannya ombaknya lebih tinggi daripada daratannya ya, itu kelihatan. Nah, ya udah. Nah, seperti itu. Oke, nanti saya akan tunjukkan lewat peta di mana hulu Sungai Lukulo sampai hilir Sungai Lukulo. Iya, oke. Kalau yang pada penasaran alur Sungai Lukulo itu seperti apa, nah, yang tanda biru ini yang saya zoom ini sekarang saya posisinya sedang di sini. Jadi ketika menjelaskan ini saya sudah pulang di bagian terakhir, tapi nanti saya akan tunjukkan ada batu yang saya bawa,
itu nanti pada bagian terakhiran dan masih di tempat sana. Ini saya di tepi jalan, ini Jalan Urut Sewu namanya. Nah, ini yang pertama ini di sini. Pertama tadi video ini di sini di jembatan Desa Kali Putih, Ayam Putih ya, Jalan Urut Sewu. Nah, ini Sungai Lukulo di hulu, kita bahas di hilir dulu ya. Ternyata guys, kalau dari peta memang Sungai Lukulo itu tidak tembus ke laut. Lalu kemana loh guys? Ini kalau dari peta, ini lautnya di bagian selatan, ini sungainya melengkung. Nah, tadi kita lewati juga ada yang mercusuar, di sini ada mercusuar. Nah, menara mercusuar Klirong. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini ternyata setelah saya lihat itu Sungai Lukulo memang tidak ada muaranya loh guys, nggak menyambung ke laut sama sekali. Nah, padahal ketika sungainya banjir gedenya minta ampun kemarin itu hampir luber. Nah, ini tanggul guys. Di sini ini tanggul kayak tinggi banget tanggulnya. Jadi ini nggak mungkin nembus ini. Ini tadi yang saya lihat dari TPI Tanggulangin. Nah, tadi ini pas kita video diamnya ini di sini di TPI Tanggulangin, terus kita berjalan ke sini. Nah, terus berjalan berharap menemukan ujungnya yaitu TPI Tegal, Pantai Kalibutu. Nah, di sini. Nah, tadi saya video di sini terakhiran. Nah, di sini sama sekali nggak melihat adanya sungainya yang nembus ke laut. Nah, ngeri kan? Ternyata Sungai Lukulo itu sama sekali tidak tembus ke laut, guys. Nah, tidak ada muaranya. Ini semua ini tambak-tambak ikan ya, nggak mungkin ini tembus ke laut lewat lorong, itu nggak mungkin. Dan apabila banjir ini tambak ikan ini ya otomatis merugi, nggak mungkin dibuat di sini. Nah, ini lihat semua, ini tanggul semua. Nah, paling ini yang di video kelihatan ombaknya di sini, berarti paling di sini guys. Nah, paling di sini karena mungkin ini kondisi musim kemarau, tapi nanti kita cek dulu ya Google Map ini kondisi kemarau atau kondisi musim hujan. Kita cek yang sebelah atas. Kalau kemarau itu pelatarannya luas. Kalau musim hujan itu pelatarannya sedikit. Maka dari itu kemungkinan sebelah sini yang saya tandain merah. Nah, kita ngecek ke atasnya. Kenapa Sungai Lukulo dinamakan Sungai Lukulo? Ini kita yang biru di sini. Ini kita ke atas. Ini udah melekuk-lekuk seperti ular. Nah, ini. Nah, ini kayak ular banget ini. Nah, RSUD ini udah masuk kota guys di sini, rumah sakit umum. Ini hampir masuk kota, kotanya di sini seperti ular. Nah, yang di sini ini kotanya. Di sini banyak sekali harta karunnya guys. Yaitu di belakang Klenteng biasanya terkenalnya. Ini kota Kebumen, di titik ini banyak sekali harta karun. Penambang itu banyak sekali di situ, penambang emas, yang nyari-nyari emas pendulang emas gitu. Dan sering sekali dapat benda-benda yang benar-benar kuno, emas-emas besar di situ. Terus kita naik. Ini kota Kebumen di tengah alun-alun. Ini, nah, ini kita naik. Ini sungainya. Ini masih melekuk-lekuk sungainya kayak gini. Nah, itu. Nah, ini kita ke utara biasanya melalui Jalan Karangsambung ini, guys. Nah, itu Jalan Karangsambung ke utara. Lanjut terus ini jalannya menyusuri sungai di tepi sungai terus. Nah, sampai ke ini Jalan Karangsambung. Nah, kita zoom ya. Di sini setelah Kali Gending nanti kita akan zoom. Nah, itu. Nah, ini sungainya Lukulo itu yang putih itu jalannya, sungainya yang coklat ya. Terus kita naik terus. Nah, ini Bukit Pentulu Indah yang pernah saya videokan. Ini kita udah sampai Karangsambung di sini. Coba kita zoom, ini sungainya di sini. Nah, ini sungainya ya. Ada mie ayam ceker barang. Nah, keren ini sungainya ini. Ini pelatarannya kita cek di sini. Wow, ini termasuknya musim bukan musim kemarau loh, guys. Nih. Ini bukan musim kemarau termasuknya harusnya. Ya. Coba nanti kita cek di sini yang dekat jembatan biasanya Pasar Karangsambung. Nah, ini. Di sini ada jembatan. Nah, di sini jembatan ini di sini. Nah, oh, kondisi ini bukan kondisi musim kemarau, guys. Ini kondisi menurut saya kondisi ini kelihatan jelas
ya semi lah, belum kemarau ini, belum kemarau banget. Kalau kemarin ini alirannya hampir nggak ada, kecil banget di sini. Ini pelataran di sini. Biasa saya bolang. Di sini terkenal banyak batunya. Jembatan gantung di sini. Di sini para pendulang-dulang emas banyak sekali di sini. Nah, ini ya lumayan. Ini musim kemarau apa ya? Atau awal musim kemarau kita menyebutnya ini. Iya, berarti benar. Sekarang musim penghujan itu udah di bawah itu udah ada ininya apa? Aliran yang ke laut. Nah ini. Mengapa dinamakan Luk Ulo? Ya lihat Anda sendiri. Ini lekukan sungainya. Nah, seperti ular. Anda pengen tahu lagi, ngecek lagi, ini hulu utaranya udah kayak ular. Kepala ularnya di mana? Ternyata sebelah atas itu cabang jadi 2. Nah, ini yang saya maksud, guys. Yang dari timur sini, ini yang dari arah Wonosobo dan juga Banjar juga, yang dari sini yang dari arah Banjarnegara. Ini cabang jadi 2. Biasanya saya bolang di sini agak jauh. Wah, jauh banget malah. Wah, jauh banget di sini, guys. Dari titik ini biasanya saya bolang udah sampai jauh banget, guys. Alah, jauh banget. Jauh. Alah, jauh banget, guys. Hampir di titik ini kayaknya biasanya saya bolang ya. Nanti kita cek lagi. Jalan Sadang. Oh, masih jauh. Jauh banget, guys. Di titik ini hampir, guys. Nah, ini dari sini. Sininya jauh banget. Nah, seperti itulah penampakan Sungai Luk Ulo dari hulu ke hilir. Ini kita bahas melalui Google Maps ya. Dan kita berada di sini. Nah, itu. Dan Sungai Luk Ulo yang kita jamah pantesan tadi nggak ada aliran ke laut, ternyata seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Mau ada yang saya tunjukkan. Iya, seperti itulah kondisi Sungai Luk Ulo seperti yang saya tunjukkan di Maps, Google Maps, rekaman Google Maps tadi. Di mana memang benar Luk Ulo itu seperti lekukan ular ya. Jadi seperti ular berjalan meliuk-liuk, bahkan sampai ujungnya, sampai dasarnya pun, sampai muaranya pun ini masih meliuk-liuk kayak ular. Dasar ular. Ya itu. Kenapa? Karena kalau langsung mungkin akan sering terjadi erosi dan banjir ya. Nggak tahu ini alam bisa membentuk sedemikian hebatnya. Jadi di sana tikungan tadi itu yang dari jembatan nikung sampai sepanjang ini. Nah, kalau mungkin langsung mungkin erosinya dari hulu ke hilir mungkin banyak banget, tapi ini semacam kayak dibendung, dikasih semacam bendungan alam, dan ini oleh alam bukan oleh siapa-siapa ya, guys. Sehingga sungainya itu memutar dan melebar di sana. Padahal ini kondisi sungai sedang gede. Anda tahu, lihat sendiri alirannya di atas ini sedang lagi banjir kemungkinan karena ini hujannya udah mendekat ke sini, itu gelap banget. Nah, di mana-mana Master Golden pergi itu pasti bawa yang namanya batu akik. Karena ya dodolan waktu lah, guys. Gimana lagi? Ini kita tunjukkan batu akik yang saya pakai hari ini. Ini kita lihat di tangan kiri saya. Wojo, wih. Ya, setelah sering sekali membawa ke Sungai Hulu dan akhirnya saya menunjukkan Sungai Hilir, Sungai Luk Ulo. Saya ke Sungai Luk Ulo hilir atau ke muara Sungai Luk Ulo yang belum melihat airnya keluar sampai laut, itu pun membawa sebuah pirus, guys. Pirus Kebumen ini sebutannya. Iya. Sejatinya ini adalah sebuah dari mineral jasper mungkin karena batu ini sama sekali belum dilep. Tapi biasanya untuk batuan-batuan yang disebut pirus atau mirip dengan pirus yang ada atau yang keluar dari Indonesia itu masih dari golongan jasper. Walaupun kalau pirus Persia atau pirus Iran udah keluar model kayak gini itu harganya gila, guys. Kenapa pirus mahal? Nah, suatu saat saya akan bahas ya mengenai mengapa batu pirus kok mahal. Padahal dari segi kekerasan dia sangat tidak keras. Dari segi estetika oke lah, masuk, dia berurat-urat, tapi banyak juga yang dari luar daerah atau dari Indonesia atau dari manapun yang bukan dari asalnya Persia, Iran, itu Mesir itu bagus-bagus juga. Nah seperti ini. Lah coba ini kalau dilahirkan di Persia keluar kayak gini, ini harganya gimana? Ini puluhan juta pasti, guys. Sayang dia dilahirkan di Indonesia, jadi dia harganya juga hanya ratusan ribu seperti itu. Tapi sejatinya setelah saya pernah ngobrol-ngobrol
bersama gemolog ya. Yang namanya Indonesia sampai saat ini ya, sampai saat ini nggak tahu besok, itu belum ditemukan mineral yang sama seperti halnya virus Persia, Mesir dan yang lainnya, atau dengan dikatakan lain mineral turkuis. Dalam labnya itu kan keluarnya ketika ditemukan turkuis ya. Nah, walaupun bentuknya sama seperti ini, berurat-urat juga, kadang ada urat logamnya juga, pecah-pecah seperti ini, tapi rata-rata itu mineralnya masih golongan jasper. Di Indonesia jadi belum ditemukan mineral turkuis. Nah, nanti suatu saat saya akan jabarkan, atau saya akan ngobrol bersama sahabat MG mengapa itu virus itu kok mahal, padahal batunya hanya kayak gitu saja, dan penggemarnya juga banyak. Bahkan pernah ada orang Amerika tanya ke saya, apakah Anda memiliki bahan virus? Woyo, saya jawabnya kayak gitu. Lah virus aja dari Persia, dari Mesir, kok tanyanya ke Indonesia. Kalau saya sebut ini virus, ya geger kok guys. Walaupun sana percaya. Oke, di tangan kanan saya juga saya membawa sebuah batu cincin guys. Nah, oke, kita buka saja seperti apa. Iya. Ganteng ya guys. Iya ganteng. Warnanya hitam legam, mengkilat jelat, dan batu ini sangat bisa dibilang langka. Ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan ini batu. Kenapa? Saya sendiri nggak tahu jenis aslinya. Ya, pernah ditemukan di Sungai Lukulo dan pernah divideokan. Batu ini berwarna hitam legam, digosok sangat susah. Ya, karena selalu menemukan urat yang namanya urat seperti retak guys. Padahal urat batunya seperti itu, tapi bukan retak ya. Nah, batu ini hitam legam, sangat hitam, baik visual maupun di center. Tapi sayangnya tidak tembus center ya. Dan ini batunya tidak berat seperti batu pada umumnya, tapi ini golongan batu dan ini bukanlah kayu. Nah, ada yang bilang ini adalah sebuah fosil areng. Apakah iya sebuah kayu yang telah menjadi areng bisa menjadi fosil? Dan ada yang bilang ini sebuah obsidian. Apa ya obsidian itu tidak tembus? Dan ada yang bilang ini merupakan sebuah batu bara. Apa iya batu bara bisa seperti ini? Ini masih menjadi sangat perdebatan yang sangat yang sangat menarik untuk kita bahas, karena sampai saat ini belum tahu jenisnya sama sekali. Mungkin kalau saya panjang umur dan tidak lupa, saya akan coba lab ini keluarnya apa. Ini asli batuan Kebumen yang saya bilang ini fosil areng, dan dia tidak berat tapi dia adalah batu. Nah, ketika digosok seperti ini guys, nih sampai ini kameranya ini kesambet ini guys untuk merekam batu hitam ini. Ireng gancleng pokoknya umum ganis gagah tur manis seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena selalu ada gajah lain daripada yang lain, dan selalu yang woyo ada gajah. Dan apabila Anda selalu dengarnya itu hulu Sungai Lukulo, kali ini saya tunjukkan hilir Sungai Lukulo. Dan sampai saat ini saya belum bisa menjajah atau menjema sampai ke aliran sungai yang ke lautnya, karena aksesnya juga aneh kayak gini guys. Baru pertama kali ini saya kesini sendirian, nggak ada orang di sini. Padahal ini tempat wisata, karena mungkin aksesnya juga susah di sini ya. Nah, ini sendirian saya, tenang aja, nggak sama siapa-siapa. Dewek daripada di utara hujan mulu ya. Bersama channel saya Master Golden, saya selalu doakan untuk dilimpahkan rezeki untuk sahabat MG di seluruh Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap cus. Itu guys, mendungnya gelendeng-gelendeng guys. Oke, kita lanjut pulang, kabur.